Dewasa ini tentunya sudah tak jarang kita sering mendengar berita di televisi, di sosial media, atau bahkan di media cetak terkait sesuatu penyakit mental ataupun gangguan jiwa. Nah, kita ketahui bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, mengingat bahwa keduanya ini saling keterkaitan. Apabila seseorang terganggu fisiknya, maka kemungkinan juga terganggu mentalnya. Menurut WHO, kesehatan mental adalah seseorang yang mampu menjalani kehidupan dengan normal, mampu mengelola stresnya, serta dapat memberikan peran pada komunitasnya. Media sosial atau media online pasti sudah tidak asing lagi di negara kita. Selain kegunaannya yang bersifat positif dan juga untuk alat berkomunikasi dan informasi, media sosial ini juga ada dampak negatifnya. Dari anak-anak sampai dewasa sudah mengenal media sosial ini untuk berkomunikasi dan untuk mencari banyak sekali informasi. Hal-hal seperti ini menimbulkan banyak sekali anak-anak dan sampai dewasa menggunakan media sosial ini dengan tidak baik dan benar. Salah satu dampak negatif yang sering kali kita dengar yaitu adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan suatu istilah di mana seorang anak ataupun seorang remaja mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari seorang anak maupun seorang remaja di mana melalui penggunaan internet, yaitu digital interaktif maupun perangkat mobile. Adapun bentuk perlakuannya antara lain seperti diancam, dihina, dipermalukan, bahkan dijadikan target bulan-bulanan. Adapun istilah cyberbullying ini tidak dapat digunakan apabila adanya keterlibatan antara orang dewasa dalam melakukan tindak penindasan terhadap seseorang tersebut. Kadang cyberbullying dapat disebabkan oleh media sosial loh teman-teman, seperti blog ataupun halaman web untuk mengganggu, mempermalukan, dan bahkan mengintimidasi seseorang. Ada beberapa macam-macam bentuk dari cyberbullying yang telah terjadi pada saat ini, seperti memposting foto-foto memalukan, menyebarkan berita hoax, pelecehan seksual, ancaman, dan bahkan tindakan yang berujung penindasan. Kekerasan yang terjadi oleh remaja atau anak-anak yang dilakukan oleh teman sepantaran melalui media cyber atau internet sering sekali merasa depresi, terisolasi, dan juga tidak berdaya ketika diserang. Nah, selain itu juga ternyata kekerasan yang terjadi di media massa lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan kekerasan fisik. Lalu ada pula korban cyberbullying yang merasa ingin mengakhiri hidupnya ketika diserang karena dia tidak tahan lagi diganggu. Lalu juga remaja dengan korban cyberbullying itu juga akan mengalami stres yang bisa memicunya untuk melakukan tindakan-tindakan rawan. Untuk mencegah cyberbullying bisa juga dengan beberapa poin yang harus kita semua sadari pada saat berkomunikasi atau berinteraksi di dunia maya. Poin yang pertama, berkomunikasi menggunakan teks memiliki resiko salah pengertian jauh lebih besar dibandingkan dengan cara verbal atau menggunakan panca indera kita. Oleh sebab itu, siapkan mental kita agar tidak terjebak dalam emosi. Yang kedua, hindari asumsi dengan cara terus berusaha memahami lawan bicara kita sampai kita benar-benar paham. Karena asumsi adalah sumber segala malapetaka. Karena dengan asumsi, secara sepihak kita mulai menghakimi orang lain tanpa tahu pasti kejadian sebenarnya. Yang ketiga, hindari penghakiman massa secara langsung di media sosial. Oke, nah jadi untuk cyberbullying yang berkepanjangan dapat mematikan rasa percaya diri si anak itu sendiri. Mulai dari membuat dia merasa bersalah dan dia merasa sedih karena ia tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya secara sendiri.